Mas Femas, Mas Samsul. Saya ada studi kasus nih. Jadi selama 1 dekade Bapak Andi memimpin divisi penjualan yang sudah bekerja selama hampir 10 tahun bekerja di PT Maju Bersama. Kinerja divisi cukup baik selama bekerja beberapa tahun ini. Belakangan ini perusahaan yang dia pimpin menunjukkan hasil penjualan yang terus menurun dan target perusahaan hanya dapat dicapai sekitar 75%. Sangat menarik bahwa masalah ini muncul saat perusahaan sedang berkembang. Survei internal menunjukkan bahwa banyak karyawan mulai kehilangan semangat untuk bekerja. Sebagian orang percaya bahwa pemimpin hanya melihat angka dan juga target, tetapi mereka tidak peduli dengan bagaimana tim bekerja. Ada yang merasa bahwa mereka tidak didengarkan dan yang lain takut dianggap tidak mampu bekerja. Sebaliknya, Bapak Andi percaya bahwa dia telah melakukan pekerjaannya sebagai pemimpin dengan baik. Dia berpendapat bahwa tuntutan yang tinggi harus diiringi dengan target yang tinggi. Ia percaya dalam situasi ini muncul pertanyaan yang cukup menarik. Apakah masalah utama terletak pada gaya kepemimpinan atasannya atau karyawannya yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan pekerjaannya? Selanjutnya ada pertanyaan buat Mas Femas dan juga Mas Samsul. Yang pertama buat Mas Samsul dulu. Apa menurut Mas Samsul akar permasalahan pada divisi penjualan? Kalau menurut saya, yang saya dengar dari Mas Ujang tadi yang sampaikan soal studi kasusnya ya, akar permasalahan itu adalah menurutnya motivasi dan semangat kerja karyawan akibat kurangnya motivasi dari pimpinan kerja kita, yang sehingga karyawan itu merasa dituntut untuk mencapai target semata doang. Jadi itu yang menyebabkan turunnya produktivitas kerja dan menurunnya target. Paling gitu sih menurut saya. Oke Mas Samsul, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan buat Mas Femas. Apakah gaya kepemimpinan Bapak Andi sudah tepat untuk kondisi saat ini dan kenapa? Tapi kalau menurut saya nih, dari studi kasus dan jawaban Mas Samsul setelah pertanyaan dari Mas Ujang, menurut saya belum tepat gaya kepemimpinan Pak Andi, karena gaya kepemimpinan tersebut berorientasi terhadap target tanpa memikirkan efektivitas dalam kondisi tertentu, tetapi tidak sesuai dengan motivasi yang sedang menurun. Pemimpin juga perlu memberikan dukungan apresiasi dan membangun komunikasi yang baik terhadap karyawannya. Oke Mas. Selanjutnya buat Mas Samsul, bagaimana pengaruh kepemimpinan terhadap hasil evaluasi kinerja yang ditunjukkan dalam kasus tersebut? Ya, buat saya sih kepemimpinan itu sangat berpengaruh buat kinerja tim ya. Kurangnya perhatian terhadap kondisi karyawan tuh bisa menyebabkan motivasi kerja menurun, sehingga itu produktivitas ikut menurun dan target pun perusahaan yang seperti tadi tercapai hanya 75%. Itu sangat menurun sekali kan. Itu sih paling. Oke Mas Samsul, terima kasih. Selanjutnya buat Mas Femas, jika Mas Femas menjadi anggota tim, bagaimana perasaan yang Mas Femas berada dalam situasi tersebut? Saya akan merasa kurang dihargai sih kalau di posisi tersebut, tidak nyaman dalam bekerja jika pendapat saya tidak didengarkan atau dibungkam dan hanya dinilai dari hasil. Motivasi saya untuk bekerja akan menurun. Pertanyaan selanjutnya yang kelima nih buat Mas Samsul. Jika Mas Samsul berada di posisi Bapak Andi, apa yang akan Mas Samsul lakukan untuk memperbaiki kondisi tim saat ini? Kalau saya diposisikan sebagai pimpinan kerja seperti Pak Andi, mungkin saya akan yang pertama tuh pasti saya akan meningkatkan komunikasi saya terhadap tim saya, dan saya akan
menerima masukan dan keluh kesah dari karyawan saya, dan juga saya akan mengapresiasi atas kinerja yang baik untuk tim saya, dan juga saya akan menyesuaikan target sesuai dengan kondisi anggota tim saya. Dan yang pastinya saya akan memberikan suasana kerja yang lebih bermotivasi, lebih nyaman, lebih asik dan mungkin yang bisa membuat tim saya tuh lebih semangat bekerja. Itu sih paling, karena kan sangat berpengaruh penting tuh di lingkup kerja tim saya kan. Oke, terima kasih Mas Samsul. Dan yang terakhir nih buat Mas Femas nih, teori leadership apa yang paling sesuai untuk menjelaskan kasus ini, Mas? Untuk teori leadership ya, saya pernah baca artikel teori yang paling sesuai untuk kasus ini yaitu transformational leadership. Itu teori ini menekankan bahwa suatu kepemimpinan tidak hanya berfokus kepada target, melainkan harus mengapresiasi karyawan sehingga membangun komunikasi dan mengedepankan potensi anggotanya agar tujuan organisasi itu tercapai dengan baik. Oke, terima kasih ya Mas Samsul, Mas Femas. Jawaban-jawaban Anda membuat saya termotivasi untuk saya aplikasikan di perusahaan saya. Oke, terima kasih Mas Femas, Mas Samsul. Sekian, terima kasih.